Cuman pertanyaannya, kenapa Anda nyerang sambil nyari makan? Si PA, kagak ada buzzer nyerang lo. Justru yang nyerang lo itu masyarakat yang muak karena lo mengintimidasi anak kecil. Lagi yang nyari makan justru lo. Tugas lo tuh nge-branding pemerintahan Pak Prabowo biar tambah bagus di mata publik. Bukan malah ngatain anak kecil. Jangan berani buka baju doang lo, buka celana sekalian. Anak-anak itu adalah individu yang sedang belajar lagi membangun kepercayaan diri dan gimana mereka diperlakuin, apalagi ini di ranah publik ya, dimana lu tuh punya jutaan followers. Itu benar-benar akan ngebentuk cara mereka mandang sesuatu dan ngelihat diri mereka sendiri. Mungkin menurut lo itu inspiratif, itu bercanda atau apa, tapi bagi anak-anak itu ucapan itu tuh bisa tertinggal di benak mereka seumur hidup. Lo ngatain dia PA, ngatain dia seberapa kaya lo. Lucunya ini tuh datang dari orang yang sering banget bicara soal kayak mental health improvement, self improvement di podcast. Bukannya kontradiktif ya, lo tuh ngajak orang buat memahami dan improve diri, tapi lo malah memberikan contoh yang ngerendahin orang lain, bahkan sampai anak kecil. Sebagai orang dewasa, apalagi seorang ayah gitu ya, bukankah lebih baik lo tuh memberi contoh yang bisa menunjukkan kasih sayang dan empati daripada marah-marah kayak gitu, ngata-ngatain dan ngerendahin anak kecil yang umurnya berapa kali dari umur lo? Oh, nggak ngerti kenapa komplain atau pendapat dari anak-anak yang bilang makan bergizi gratis, ayamnya nggak enak lah, atau ininya nasinya nggak enak lah, itu menimbulkan kemarahan yang begitu luar biasa ke orang dewasa gitu. Aku nggak ngerti sih kenapa. Pertama, kita harus tahu makan bergizi gratis ini didistribusikan ke sekolah-sekolah yang isinya itu anak-anak, dan anak-anaknya ini tumbuh di lingkungan, di keluarga yang beda-beda. Orang tua mereka beda, latar belakang ekonomi mereka beda, dan meja makan mereka setiap harinya itu berbeda satu anak dengan yang lain. Mungkin ada anak yang biasa disajikan sama orang tuanya, sama keluarganya itu makanan yang bergizi, yang lengkap, sehat, 5 sempurna. Ada anak yang mungkin gak boleh mengonsumsi mie instan sama orang tuanya. Ada anak yang emang dibiarin jajan bebas gitu. Dan ada anak yang misalkan terbiasa setiap harinya itu konsumsinya itu apel, anggur. Ada anak yang biasa makan buahnya itu ya seadanya aja di rumah gitu kan. Sedangkan dari pemerintah itu kan lauknya tuh sama ya, satu kelas tuh semuanya sama. Terus diminta untuk anak-anak ini tidak ada komplain, ya nggak bisa. Karena secara lidah aja mereka udah beda, secara meja makan piring mereka setiap hari di rumahnya itu juga udah beda gitu ya. Dan itu ekonomi sangat berpengaruh. Mendidik anak agar bersyukur dengan apapun makanan yang dihadapannya itu sangat bagus, aku sangat setuju. Cuma kembali lagi ya, orang tua itu beda-beda. Ada orang tua itu yang memang memanjakan anaknya gitu. Jadi kita tuh nggak bisa berharap untuk nggak ada komplain sama sekali gitu loh. Terus yang selanjutnya ya, sumpah membandingkan anak sekarang dengan anak dulu. Kayak dulu tuh ibu uang sakunya cuma 500 perak, dulu tuh ibu tuh nggak punya tas, cuma pakai kresek. Itu kuno banget sih, kayak aduh, enggak deh, itu tuh enggak banget, itu udah terlalu kuno. Menurut aku lebih bijak lagi kalau makan bergizi gratis ini itu nggak dibuat dalam satu wadah yang dibagikan. Jadi kan di satu wadah itu udah lengkap ya, kayak ada nasi, ada sayur, ada buah gitu kan, ada lauk. Menurut aku lebih baik dibuat prasmanan. Jadi makan siangnya itu buffet gitu, prasmanan, kayak kalau kita lihat di sekolah-sekolah di Jepang atau di Korea gitu ya. Jadi ya udah anaknya itu ambil apa yang dimau, tapi menunya itu diatur oleh pemerintah. Jadi menunya itu sebenarnya udah lengkap ya, udah bergizi. Jadi kalau misalkan ada anak kerasa kayak lauk ini yang nggak doyan, lauk ini yang nggak doyan, dia bisa ngambil yang doyan aja gitu. Itu mah menurut pendapat aku doang sih. Nah tapi kalau kayak gitu berarti jatuhnya nggak makan bergizi gratis dong, karena anaknya mungkin nanti ngambil nasi sama ayam doang atau ngambil mie doang, nggak pakai nasi gitu-gitu kan. Menurut aku kembali lagi nih, jadi kalau memang benar-benar harus dipaksa anaknya itu makan yang bergizi gratis dengan lauk yang lengkap, ya harus diterima juga masukannya. Kalau memang ada lauk yang gak enak, ada mungkin yang anak bilang ini lauk ini aneh, rasanya aneh, atau mungkin emang secara tampilannya atau secara porsinya agak kurang, itu juga harus diterima masukan-masukan itu. Menurut aku sih dievaluasi aja dulu programnya, karena ini kan juga baru pertama, baru awal, masih bisa harusnya ada evaluasi. Dan buat generasi dulu yang suka membandingkan dengan generasi yang sekarang, kuno, tahu. Salah satu hal yang kurang dari bangsa kita sejak dahulu kala adalah kurang bisa menerima saran dan kritik dengan lapang dada. Toh kalau misalnya memang nasi box yang diberikan pada saat makan siang gratis itu ayamnya nggak enak, tahunya nggak enak, atau sayur ada basi, that's okay untuk bilang secara jujur kalau itu memang tidak enak.
Terus kenapa? Bersyukur dan bicara jujur itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau bersyukur artinya kita mensyukuri kalau hari ini kita bisa dapat makan siang gratis, hari ini kita bisa dapat makanan, itu adalah hal yang kita syukuri. Tapi kita nggak boleh ngelupain fakta kalau misalnya ada beberapa hal yang memang harus lebih dicek lagi, kayak quality control dari makanan yang dikasih itu. Jadi menurut aku, kalau misalnya ada anak-anak yang bilang ayamnya nggak enak atau sayurnya basi, they just spilling the truth, Pak. Dan kita harus ingat, apalagi anak-anak gitu ya, bukan seorang pemilih pemula, mereka nggak ada keterlibatan atau keterkaitan sama politik, keberpihakan politik manapun. Jadi kalau misalnya anak-anak ngomong itu makanan gak enak, ya memang gak enak. Dan gak ada salahnya kita menerima kritikan itu sebagai saran yang membangun, sebagai sesuatu yang harus kita improve lagi ke depannya. Janganlah sedikit-sedikit nganggap apa yang dibilang anak kecil itu adalah hal yang tidak valid. Janganlah membiasakan menolak kritik dan saran yang ada padahal mereka berbicara jujur. Pola yang gue lihat dari dulu, pemerintah selalu membungkam apapun yang kita omongin soal kritik, saran, amarah terhadap apa yang dilakukan pemerintah. Tapi kalau anak-anak yang ngomong, jangan dibungkam lah, mereka anak-anak. Nah, setuju sekali nih ya. Nah, sekali ini aku benar-benar setuju banget ya pendapatnya Dedi ya. Karena emang kita tuh harus menghargai makanan lah ya. Di dunia pendidikan, dididik ya, terus dikasih makan gratis, masa menghina makanan? Makanan gak boleh dihina ya, berdosa, pamali ya. Makanan juga harus dihargai. Susah ya dapat makanan itu ya, apalagi makan ayam, bukan dikasihnya tahu doang. Nah, menurut aku kita harus benar-benar menghargai makanan ya. Enak gak enak ya dimakan. Yang penting bukan makanan basi ya. Tuh, yang penting bukan makanan basi. Kalau makanan basi yang dikasih, baru kamu protes, baru kamu komen, baru kamu marah ya. Nggak enak bla bla bla. Memang, tapi kalau makanannya fresh ya, enggak basi. Apalagi makan ayam deh, enak banget. Contohnya nih, anak aku yang nggak mau makan ikan, ya udah makanannya aku simpan lagi ya. Jangan banyak maunya ya. Apa yang dihidangkan, apa yang dikasih, yang penting makanannya sehat, bergizi, udah. Nanti dia nggak mau makan ya. Nanti kalau lapar minta sendiri anak kita makan ya. Jadi nggak usah yang terlalu dimanja lah, yang enye gitu sama anaknya. Nanti kebiasaan sampai tua begitu anaknya ya. Ini nggak mau, itu nggak mau, ini alergi, itu alergi. Pokoknya mah aku pro banget sama yang Kang Dedi sekali ini. Pokoknya langsung ya, anak-anaknya dikasih tahu, jangan banyak tingkah, jangan banyak mau. Udah dikasih makan ayam, udah dikasih makan enak, di rumah juga belum tentu makannya ayam ya. Langsung tuh diajarin anaknya. Bagaimana perasaannya setelah mendapatkan makanan gratis? Enak sekali. Senang ya? Iya, senang. Biasanya uang sakunya berapa? 10.000. Terus habisnya berapa? Habisnya 5.000. Sekarang ada makan gratis, habisnya cuma 3.000 dan sisa 7.000. Oh, berarti bisa ditabung ya uangnya? Iya. Coba menunya dibuka. Wow, lengkap ya? Iya. Ada apa saja menunya hari ini? Ada ayam goreng, tumis wortel, nasi, tempe, susu, dan ada buah. Ya. Gimana rasanya? Enak sekali dan lezat. Mantap. Oke, terima kasih.